Halo anak-anak kelas 5, bertemu lagi dengan Bu Nita. Nah, semoga anak-anak kelas 5 selalu dalam keadaan sehat dan happy. Hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, menemukan informasi penting dari teks narasi sejarah. Yang kedua, tentang perubahan wujud benda. Yang ketiga, kita akan belajar tentang lagu wajib. Oke, anak-anak sudah siap semuanya? Nah, anak-anak, sekarang kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu menemukan informasi penting dari teks narasi sejarah. Nah, anak-anak, kalian masih ingat tidak bagaimana cara menemukan informasi dari sebuah teks? Nah, sekarang kita belajar mengulanginya lagi ya. Nah, sekarang apa itu informasi? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Oleh karena itu, manfaat dari kita mengetahui informasi supaya kita dapat memahami suatu hal. Nah, bagaimana cara memperoleh informasi dari teks? Masih ingat anak-anak? Oke, Bu Nita tunjukkan ya. Yang pertama, yaitu kalian harus membaca judul teksnya. Yang kedua, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks tersebut. Lalu yang ketiga adalah membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf, sehingga nanti akan memudahkan anak-anak untuk mengetahui informasi penting dari sebuah teks. Untuk memudahkan kalian membuat pertanyaan, kita bisa menggunakan adik Simba. Nah, di sini Bu Nita akan menjelaskan apa itu adik Simba. Adik Simba terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Kata tanya apa dapat digunakan untuk menanyakan sesuatu seperti keadaan atau perbuatan. Contohnya seperti apa kegiatan yang dilakukan. Nah, lalu kemudian yang kedua yaitu kata tanya di mana. Di mana dapat kita gunakan untuk menanyakan tempat atau kapan terjadinya sesuatu kejadian. Contohnya, di mana kegiatan hemat air dapat dilakukan? Lalu kata tanya yang ketiga yaitu kapan. Kapan dapat kita gunakan untuk menanyakan waktu terjadinya kejadian? Contohnya, kapan kita harus menghemat air? Nah, kemudian kata tanya selanjutnya yaitu siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan pelaku suatu kejadian atau seseorang. Contohnya, siapa yang harus menghemat air? Nah, selanjutnya kata tanya mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa. Contohnya adalah mengapa menghemat air itu penting? Lalu kemudian kata berikutnya yaitu bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, keadaan, atau proses peristiwa yang menyebabkan terjadinya sesuatu. Contohnya adalah bagaimana cara menghemat air. Lalu yang terakhir yaitu kata tanya berapa. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan banyak atau jumlah benda. Contohnya adalah berapa siswa pengguna air di rumah Bapak? Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Baik, sekarang kita akan berlatih mencari informasi penting dari sebuah teks narasi sejarah. Anak-anak bisa mengunduh dokumennya yang sudah Bu Nita kirimkan di grup WA. Berikutnya, kita akan belajar tentang materi yang kedua, yaitu tentang perubahan wujud benda.
benda-benda di sekitar kita itu ada berbagai macam. Nah, mereka memiliki ciri dan sifat-sifat yang unik. Coba sekarang anak-anak tahu tidak perubahan wujud benda itu apa ya? Perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan dari wujud semula ke wujud yang lain. Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor atau energi panas yang biasanya terjadi akibat tindakan pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah, untuk perubahan wujud benda itu ada 6. Yang pertama yaitu mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublim, dan yang keenam adalah mengkristal. Nah, anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang 3 perubahan wujud benda, yaitu yang pertama mencair, yang kedua membeku, dan yang ketiga adalah menguap. Anak-anak masih ingat membeku itu apa? Ya, membeku adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Perubahan ini terjadi karena lingkungan sekitar menjadi dingin. Nah, anak-anak, perubahan air menjadi es itu sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah ketika kita membuat es batu. Perubahan wujud yang kedua adalah mencair. Nah, mencair merupakan perubahan wujud benda dari benda padat menjadi cair. Perubahan wujud benda ini terjadi akibat suhu yang panas. Contohnya dari perubahan wujud benda ini adalah ketika anak-anak meletakkan es krim yang berada di luar ruangan, lama-kelamaan akan mencair. Perubahan wujud benda yang ketiga yaitu menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Nah, anak-anak, peristiwa menguap ini sering kita jumpai ketika ada kegiatan masak-memasak. Contohnya, ketika anak-anak merebus air di atas kompor, lama-kelamaan air tersebut akan mendidih. Ketika proses mendidih tersebut merupakan proses penguapan. Untuk memahami materi perubahan wujud benda pada hari ini, Bu Nita ada tugas untuk anak-anak. Silakan anak-anak untuk mengunduh atau mendownload dokumen yang sudah Bu Nita kirimkan di WA. Nah, satu lagi tugasnya yaitu anak-anak membuat sebuah poster atau gambar tentang hubungan ketiga perubahan wujud benda ini. Nah, contohnya sudah Bu Nita sampaikan di sini ya. Selamat mengerjakan anak-anak. Anak-anak tadi telah mempelajari perubahan wujud benda, yaitu mencair, menguap, dan membeku. Nah, anak-anak, benda berwujud gas itu tidak dapat dilihat, tetapi dapat kita rasakan. Contohnya adalah angin. Ketika anak-anak pergi ke pantai, anak-anak pasti akan merasakan hembusan angin. Nah, angin itu juga menerpa daun-daun yang ada di pohon kelapa. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan lagu berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Tanah airku Indonesia,
nasional yang bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan menanamkan sikap patriotisme. Ciri-ciri lagu wajib antara lain sebagai berikut. Yang pertama, lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang kedua, biasanya lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat atau berupa himne. Yang ketiga, lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Anak-anak, itulah tadi pengertian tentang lagu wajib dan juga ciri-cirinya. Sekarang Bu Nita ada tugas untuk anak-anak. Silakan anak-anak untuk mendownload atau mengunduh dokumen yang sudah Bu Nita share di WA. Tugasnya adalah anak-anak menjelaskan isi dari lagu Rayuan Pulau Kelapa. Nah, anak-anak menggunakan bahasanya sendiri ya. Selamat mengerjakan. Itulah tadi materi pelajaran kita hari ini. Sebagai penutupnya, anak-anak silakan mengerjakan tugas evaluasi. Linknya sudah Bu Nita kirim ya di WA. Untuk semua tugas, baik itu LKPD dan evaluasi, silakan dikumpulkan paling lambat pukul 11. Bu Nita tunggu ya. Sampai jumpa. Terima kasih.